Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, dan malam para pendengar Sobat Muslim dimanapun kalian berada. Jumpa lagi di podcast Mutiara Ramadan pada episode kedua, Fakultas Usuluddin dan Dakwah dengan Manajemen Keuangan Keluarga di bulan Ramadan dan Hari Raya. Nah, ditemenin bareng Rizky, yang pasti di sini kita akan membahas tentang manajemen keuangan keluarga dan bersama Ketua Jurusan Dakwah dan Komunikasi Dr. Haji Supandi SAG MAG dan Koordinator Program Studi Manajemen Dakwah Bapak Fatkur Rahman Hussein MSI. Halo Bapak. Ya, halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Gimana Pak kabarnya? Alhamdulillah sehat, kuat dan bersemangat. Masya Allah. Khair insya Allah. Masya Allah. Nah, jadi pada kali ini kita akan membahasnya tentang manajemen keuangan keluarga nih Pak. Nah, untuk yang pertama ini kayak apa yang membedakan antara pengeluaran keuangan pada saat bulan Ramadan dan hari-hari biasa? Mungkin dari Bapak Supandi dulu. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Para pemirsa Radika FM yang berbahagia, memasuki bulan Ramadan itu bagi umat Islam sesungguhnya satu kebahagiaan tersendiri. Ya, berbagai hal memang Allah berikan keberkahan sebenarnya dengan kehadiran bulan ini. Tetapi ada persoalan yang sebenarnya penting untuk kita angkat, yaitu soal keuangan. Keuangan keluarga ya, yang kita lebih fokus ke sana. Kenapa? Karena secara fenomenal itu masyarakat kaum muslim ternyata persiapan menyambut Ramadan, kemudian menjalaninya juga, dan nanti diakhiri dengan Hari Raya Idul Fitri itu menguras keuangan. Nah, kalau kita sebagai muslim tidak cermat, tidak cerdas mengelola, memanage keuangan keluarga, sangat mungkin begitu selesai hari raya, keuangan kita jadi akan minus gitu ya. Karena apa? Karena ada problem sosial yang tadi ya sebenarnya ungkapan atau luapan kebahagiaan, tetapi menimbulkan efek yang dalam tanda petik negatif berkaitan dengan kasus keuangan ini ya. Ya, itu dulu saya kira untuk prolognya ya. Silakan dulu dilanjutkan oleh ini. Baik, yang junior ya. Jadi kalau Bapak Fatkur Rahman sendiri nih, gimana cara membedakan atau mungkin strategi apa yang digunakan supaya pengeluaran saat bulan Ramadan dan hari-hari biasa itu sama imbangnya, bahkan bisa jadi lebih hemat, Pak? Baik, assalamualaikum pemirsa sekalian, pemirsa Radika. Kalau saya pribadi ya, memang kalau secara dohirnya memang bulan puasa ini kan lebih minim makannya ya. Nah, mestinya bisa lebih hemat, tapi beberapa survei menyatakan malah justru perekonomian itu semakin meningkat atau daya konsumsi kita malah justru meningkat. Malah makin banyak pengeluaran ini, ya. Justru menjadi pertanyaan besar, kenapa kok bisa begini? Nah, jangan-jangan puasa kita belum sesuai dengan yang diharapkan ini. Nah, ini perlu berhati-hati misalnya dalam mengatur keuangan, khususnya misalnya makan itu kan kalau puasa ya pengennya pas buka itu yang mewah, yang ternyata hanya dimakan hanya sebagian, atau bisa dimakan banyak tapi ternyata dampaknya nggak bisa tarawih. Nah, ini makanya menurut saya kalau berkaitan dengan keuangan di bulan Ramadan ini ya harus berhati-hati sih sebenarnya. Karena kalau kita mau merujuk nih pada ayat tentang aturan puasa, perintah puasa itu sendiri kan diakhiri dengan la'allakum tattaqun ini ya. Orang takwa itu kan kata Umar bin Khattab seperti kita berjalan di malam hari yang pinggir-pinggirnya ada duri nih. Nah, ini duri-duri ini kayaknya cobaan bagi kita supaya berhati-hati nih, mana yang perlu kita beli, mana yang tidak perlu kita beli. Nah, saya kira di momentum Ramadan ini selain kita menahan ya dari lapar, dahaga, dari amarah, tapi kita juga harus bisa mengendalikan keuangan kita. Termasuk juga menurut saya itu ya dalam berinfak ya, kan banyak tuh selain zakat yang wajib ya, itu banyak tawaran kita berinfak. Bahkan di dalam surah
Al-Furqan itu kan disebutkan kalau kita mau berinfak itu ya harus bisa melihat kondisi gitu, harus diperhitungkan. Kemudian kalau kemudian untuk memenuhi kebutuhan pun juga harus diprediksikan juga, jangan pelit-pelit banget tapi juga jangan terlalu berlebihan juga. gitu. Jadi yang proporsional saja gitulah. Ya saya kira itu untuk pengantar ya. Oh iya, jadi mungkin apalagi kan di bulan Ramadan ini sebenarnya pengeluarannya hanya saat berbuka dan sahur. Betul. Tapi untuk pengeluaran saat berbuka nih, untuk Bapak Supandi sendiri lebih baik mana? Apakah kita harus membeli takjil atau kita lebih efisien dengan masak sendiri gitu Pak, supaya lebih berhemat? Teorinya memang kita makan itu saat sahur dan berbuka ya. Iya. Tapi prakteknya tidak begitu juga gitu. Jadi sahur iya, kemudian berbuka iya. Nah, ketika tilawah di masjid bagi yang tadarus juga makan-makan, pulang dari masjid juga makan-makan. Jadi memang kayaknya secara fenomena ketemu ya. Jadi justru makannya jadi 4 kali itu. Malah justru lebih banyak kali ya. Betul gitu. Sehingga ada orang, tapi ini sedikit ya, yang puasa Ramadan tapi BB-nya itu berat badannya tidak turun. Stabil atau bahkan ada yang naik gitu. Nah, ini kan jadi dalam tanda petik kontraproduktif dengan makna puasa ya. Karena secara teori harusnya orang itu menyusut berat badannya, tapi prakteknya tidak semua orang menyusut kan begitu. Nah, kita kembali ke tadi soal penghematan ya. Kalau saya sebenarnya antara membeli dan memasak itu fleksibel saja. Ya kan? Karena ketika membeli belum tentu lebih boros, dan sebagaimana ketika memasak belum tentu lebih irit gitu. Kalau belinya berlebihan ya memang akan lebih banyak gitu kan. Tapi kalau belinya lebih sedikit ya boleh jadi lebih irit daripada memasak yang banyak-banyak tadi itu. Tetapi gini, spending itu soal pengeluaran uang harusnya kan di manage ya kan. Betul. Sesuai dengan tema kita. Sebenarnya baik di Ramadan maupun di luar Ramadan itu manajemen spending itu tetap harus meliputi 6. Itu kita harus planning 6 itu. Yang pertama kita the need, the want, saving, investing, charity, debt. Jadi kebutuhan, keinginan, saving ya, tabungan, kemudian investasi, derma tadi infak ya. Yang keenam cicilan. Itu dari awal sudah kita set itu. Ketika Ramadan ini kelihatannya ya, bahkan untuk hari raya itu yang menggelora itu yang mendominasi the want. Jadi hasrat apa yang kita mau betul, ya, betul. Jadi rasa ingin makan itu karena menahan seharian, terus datang sore hari udah dikumpulin tuh ya kan macam-macam gitu. Termasuk juga ketika hari raya itu kan biasa kita dengan berpakaian sederhana gitu ya. Ketika hari raya kita membeli yang melampaui kebiasaan. Di samping ketika membeli itu justru di harga sudah pada naik. Jadi dia tidak membeli jauh-jauh sebelum masuk Ramadan, tapi sudah mepet Ramadan yang ketika itu branding harga sudah diganti oleh para penjaga toko ya, harga Ramadan dan hari raya gitu. Itu ya, betul. Sehingga itu yang terjadi dan akibatnya boros tadi ya. Keuangan kita bisa jebol kalau itu yang terjadi terus-menerus gitu. Bahkan saya sendiri juga mengalami Pak dengan berat badan itu tadi, karena saya merasa kayak wah bulan puasa ini saatnya kita selain berhemat uang kita juga menghemat makan makanan yang kita masuk. Tetapi kenyataannya enggak juga Pak, karena setelah azan maghrib itu sudah dikumandangkan kayak tiba-tiba saya mau makan ini mau beli ini mau beli itu, tapi kadang itu kayak di awal saja saya udah ngerasa kayak udah kenyang. Cuman nanti setelah taraweh pasti mau makan ini, pasti lapar mau lagi, makan ya. lagi, betul. Dan banyak makanan barokah ya di masjid-masjid di pinggir jalan kan banyak berbuka gratis kan. Itu juga keberkahan Ramadan kan di satu sisi, tapi di selain menambah berat badan juga ya Pak ya. Iya. Itu yang terjadi. Iya. Dan apalagi sekarang kan juga kasusnya banyak mahasiswa yang pada ngekos itu pada mencari takjil gratis Pak, lebih memilih untuk mencari takjil gratis, lebih berhemat uang juga dibanding dengan mereka membeli makanan untuk berbuka. Ya, sampai sana itu sangat baik ya, artinya keuangan mahasiswa bisa irit gitu loh. Betul. Dan saya sangat mendukung itu. Iya. Lalu kalau misalkan kepada Bapak Fatur Rahman sendiri nih, gimana sih caranya biar kita itu bertanggung jawab atas apa yang kita keluarkan di saat bulan Ramadan, bahkan
sebelum menjelang Idul Fitri gitu Pak. Kayak misalkan kita harus menstabilkan keuangan saat Ramadan di awal, tapi nanti pas Idul Fitri kan kita bakal mengeluarkannya secara berlebih Pak. Buat belanja baju mungkin, atau kita juga buat infak, sedekah dan segala macam. Itu bagaimana Pak? Baik, untuk pertanyaan ini mungkin kita bisa mengidentifikasi ya apa yang kita butuhkan dan apa sebenarnya itu yang berupa keinginan. Itu kan berbeda. Saya itu malah keingat ketika menemani belajar anak saya, itu ada itu pertanyaan. Ketika si Budi itu pergi ke pasar, niatnya untuk beli makanan, tetapi kemudian dia lihat mainan gitu. Nah, terus jadi dia pengen beli mainan itu juga gitu. Padahal mainan di rumah masih bagus. Masih banyak juga. Pertanyaannya mana yang kebutuhan, mana yang keinginan. Nah, yang keinginan itu yang ketika dia mau beli robot itu, karena sebenarnya dia bukan itu kebutuhannya. Kebutuhan ke pasar adalah untuk beli makanan ya. Saya kira ini juga perlu dicermati juga ketika kita misalnya berada di bulan Ramadan ini, mana kita yang menjadi kebutuhan, mana itu yang berupa keinginan. Maka definisi imsak menahan itu juga termasuk keinginan-keinginan yang rasanya itu bukan kebutuhan, ya harus ditahan. Di sisi lain kalaupun kebutuhan, kita juga harus bisa melihat ini kebutuhannya primer, sekunder atau tersier nih. Nah, ini kalau dalam hukum Islam kan ini doruriyat, hajiat atau tahsiniyat kayak gitu ya. Kalau memang itu kebutuhannya memang pokok, ya harus segera dipenuhi. Tapi kalau sekunder memang masih ada, ya sudah kita plottingkan dana untuk itu. Tapi kalau tersier saya kira perlu berhati-hati itu, karena itu sifatnya hanya penghias saja atau pelengkap saja. Saya kira itu untuk kemudian kita menjadi orang yang bisa mempertanggungjawabkan keuangan yang kita keluarkan, kemudian juga mempertimbangkan yang masuk juga, saya kira begitu. Iya, berarti intinya tuh kalau misalkan kita mengeluarkan itu harus melihat dari kebutuhan dulu ya Pak. Iya, betul. Betul. Apalagi banyak banget nih, bahkan anak muda sekarang lebih memilih untuk keinginan. Dan apalagi sekarang juga banyak banget apa namanya ya, thrifting yang mana saat bulan Ramadan itu yang pasti bikin anak-anak muda mau belanja ini, mau belanja itu untuk kebutuhan juga. Tapi mereka juga belum memikirkan gimana nanti makannya gimana, atau pengeluaran saat nanti sahur bagaimana, seperti itu. Berarti intinya harus lebih hemat lagi ya Pak ya. Mungkin kalau dari Bapak Supandi sendiri sama pertanyaannya mungkin tadi. Kalau saya ingin menyampaikan ini, perlunya penekanan pemahaman makna puasa. Tadi yang disampaikan oleh Mas Husen ini sudah luar biasa ya. Jadi penting memahami bahwa puasa itu adalah imsak. Substansi puasa itu menahan ya kan? Jadi tidak hanya menahan makan minum, tapi menahan keinginan gitu kan. Keinginan, hawa nafsu, kemudian selera dan sebagainya, itu bagian dari makna puasa sebenarnya, lebih substansif ya. Nah, kemudian ada tradisi yang harus kita garis bawahi itu tradisi ngabuburit. Betul, ada nggak di sini ya? Ngabuburit itu orang jalan-jalan sore nunggu buka puasa itu. Prakteknya kan jalan-jalan sore itu tidak ke sawah, tidak ke mana pinggir kolam gitu kan. Yang ada kan ke mal-mal ya kan, atau ke tempat-tempat belanja, atau jalan-jalan yang dipenuhi dengan para pedagang. Iya. Ini kalau orang sudah sampai ke wilayah, ke zona-zona ini yang semula dia tidak niat gitu kan, melihat barang, melihat makanan yang menarik, itu hampir pasti terenyuh. Apalagi habis THR-an. Waduh. Apalagi kalau misalnya dapat proyek-proyek Ramadan ya. Misalnya kan itu, atau sehingga fakta ini mendukung kepada tadi borosnya uang, kemudian tidak terkontrolnya apa yang dia punya gitu. Sudah nggak bicara lagi keinginan kebutuhan, kalau di situ begitu melihat terenyuh. Apalagi anak-anak muda kan misalnya, itu sudah jelas dia akan menghabiskan uangnya di situ. Jadi spending ini yang sifatnya impulsif kayak gini memang tidak mudah untuk dihindari ya. Meskipun kita harus memberikan edukasi ya kepada publik supaya mewaspadai terjadinya krismon gitu kan, akibat kultur di bulan Ramadan itu mungkin gitu. Tapi menurut Bapak nih, untuk tradisi ngabuburit itu sebaiknya bagusnya gimana Pak? Di satu sisi sebenarnya untuk healing itu bagus, saya tetap positive thinking.
Ya kan, daripada nggak jelas itu kan, tengok malah pusing itu kan. Nah, nunggu buka itu kan orang pusing itu kan. Dia jalan menghirup udara itu masih positif. Atau lebih positif lagi kalau ada majelis taklim misalnya Masya kan. Allah. Nah, itu kan ada banyak majelis taklim yang sambil nunggu berbuka itu ada kajian. Nah, di samping mereka dapat ilmu yang akan memenuhi nurani dan otaknya, nanti diakhiri dengan buka bersama loh itu. Buka bersama, makan besar, terus pokoknya full itu, dunia akhirat kecekal lah. Ini kalau orang mau mengarahkan buburitnya ke arah situ. Tetapi ini kan tentu tidak bisa dikonsumsikan kepada semua publik ya. Ini hanya komunitas tertentu saja yang mereka sudah terkena terkena dalam tanda virus kebaikan itu ya. Tapi secara umum publik kan ngabuburit biasanya kan ke tempat-tempat yang ramai kan gitu, sehingga spendingnya tidak terkontrol gitu. Ya, saya kira itu memang yang menarik itu. Kalau Bapak Husain sendiri, apa hal yang menarik di bulan Ramadan yang emang adanya setiap 1 tahun sekali, Pak? Hal yang menarik di bulan Ramadan dan itu adanya 1 kali ya. Ya, saya kira misalnya pembagian takjil itu ya untuk anak-anak gitu ya. Saya kira lebih meriah ketika itu dilakukan ketika bulan Ramadan. Tapi itu menurut saya perlu di manajemen gitu. Jadi misalnya kalau di tempat saya kan perumahan itu ya. Jadi untuk orang bisa beramal baik itu di manajemen dengan baik juga. Jadi tidak ada double nantinya. Jadi yang sini pengen berderma, sini juga berderma, nanti barengan justru malah mubadir karena banyak yang sisa, maka perlu di manajerial sehingga nanti setiap harinya itu tetap ada terus, anak-anaknya sudah juga ceria, semangat untuk belajar Iqra. Nah, nanti untuk di hari yang lainnya harapannya juga bisa tetap semangat ngaji itu ya Kak. Masya Allah. Saya kira gitu. Iya, jadi dari yang saya tangkap dari podcast kali ini itu supaya kita harus lebih berhati-hati dalam memanajemen keuangan. Apalagi di bulan Ramadan ini sebenarnya banyak orang yang mengira bahwa kita tuh lebih hemat pengeluaran ya Pak ya. Tetapi dasarnya tergantung dari diri kita sendiri. Bahkan bisa jadi kita bisa lebih boros untuk pengeluaran itu sendiri. Betul, ya, betul. Dan juga apalagi tadi yang disampaikan oleh Pak Supandi, dengan kita ada the need, the want, terus ada saving, investasi, infak dan cicilan itu tadi. Betul. Wah, itu untuk sobat muslim pasti sangat-sangat membantu agar sobat muslim juga harus bisa memanajemen keuangan di bulan Ramadan, apalagi menjelang hari raya seperti itu. Karena manajemen itu sangat penting, bukan hanya saat bulan Ramadan dan hari raya, tapi juga saat hari-hari biasa. Manajemen keuangan itu sangat penting. Wah, semoga bermanfaat ya Pak untuk sobat muslim di rumah. Baik, mungkin itu dulu untuk pembahasan podcast episode kedua pada manajemen keuangan keluarga di bulan Ramadan dan hari raya. Saya ucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Supandi dan Bapak Husain. Sama-sama. Ya, semoga kita bisa bertemu di lain hari ya Pak ya. Terima kasih ya untuk sobat muslim dimanapun kalian berada. Semoga kalian puasanya lancar dan selalu berkah terus dan selalu diberikan semangat untuk menjalankan ibadah puasa. Saya Rizky pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.